Bab 1046 sampai dengan bab 1050 suara Lindong terdengar seperti hantu di telinga Pang Haosen dan yang lainnya. Tapi itu sangat membuat mereka takut. Awalnya aku mengira aku telah lolos dari kematian setelah terkena pedang Lindong. Ketika dia kembali ke keluarganya, dia akan memberitahu leluhurnya tentang masalah tersebut dan memintanya untuk menangani Lindong, memusnahkan 9 klan Lindong, dan membalas kematian anggota keluarganya. Tanpa diduga, Lindong mengikutinya dalam pengejaran. Di masa jayanya, dia bukan tandingan Lindong, belum lagi keduanya kini sedang cedera. Aura kematian menyelimuti mereka bertiga. Rasa sakit fisik yang parah, ditambah dengan penyiksaan psikologis. Pang Haosen benar-benar tercengang. Ketakutan dalam hatinya terhadap Lindong meledak, membuatnya bahkan tidak berani bergerak. 2 orang suci sejati dari keluarga Pang berhenti dan mencari Lindong. Tapi tidak ada yang ditemukan. Suara Lindong jelas terdengar di telinga mereka sekarang. Tapi sekarang aku tidak bisa melihat siapapun. Salah satu dari mereka tidak tahan dengan suasana aneh ini dan berteriak keras, "Lindong, bajingan, keluarlah jika kamu bisa, jangan licik, keluar dan ayo bertarung selama 300 ronde. Bertarunglah denganku selama 3 ronde. 100 putaran, hanya kamu, lupakan saja, bahkan jika nenek moyangmu datang, dia tidak akan bisa bertahan dalam 3 gerakan." Suara Lindong berlanjut, namun kedua orang suci sejati itu masih belum menemukan jejaknya. Bahkan kekuatan spiritual dicurahkan dan menyebar kemana-mana. Masih tidak menemukan apapun. Apa sebenarnya metode ini? Kedua orang suci sejati itu mulai panik. Hal yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan. Mereka lebih memilih Lindong muncul dan bertarung bersama mereka. Meskipun Anda tidak bisa mengalahkannya, itu masih jauh lebih baik dari sekarang. Pernyataan yang tidak tahu malu, nenek moyang saya adalah orang paling kuat di alam berbintang dan pemimpin aliansi suci. Anda hanyalah orang suci kecil yang sejati. Anda seperti semut di depan leluhur saya. Anda berani mengatakan itu milik saya. Leluhur tidak bisa berjalan 3 langkah di tanganmu. Zhao, ini sangat konyol. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal-hal fantastis seperti itu? Menurutku kamu gila. Keduanya ingin mengetahui lokasi spesifik Lindong melalui suara Lindong. Situasi hari ini, jika Anda bahkan tidak dapat menemukan siapapun, bagaimana Anda bisa bermain? Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari keluarga Pang, mereka masih memiliki beberapa kartu truf. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Lindong. Dalam upaya putus asa, semua kartu asnya terungkap. Bahkan jika Lindong berada di tahap akhir level Saint sejati, dia masih bisa melepaskan lapisan kulitnya. Tapi sekarang tidak ada yang bisa ditemukan. Sekeras apapun Anda berusaha, Anda tidak dapat menemukan pasangan. Saya tidak menyangka Lindong memiliki keterampilan tersembunyi seperti itu. Dan dia bahkan tidak dapat mendeteksinya dengan kekuatan mentalnya. Rabun, Pang Haosen, aku sudah menyelamatkanmu terakhir kali. Aku tidak menyangka kamu akan datang lagi kali ini. Apa kamu benar-benar berpikir aku, Lindong, tidak berani membunuh siapapun? Aku akan meninggalkan kalian bertiga di sini hari ini untuk melihat apakah kamu bisa. Apa yang bisa dilakukan nenek moyangmu padaku? Suara Lindong sepertinya datang dari segala arah. Sangat mustahil untuk mengetahui dari mana suara itu berasal. Hal ini membuat ketiga anggota keluarga Pang sangat panik. Hanya dengan gerakan ini, Lindong bisa bangga dengan orang kuat di level yang sama. Pang Haosen mendengar bahwa Lindong ingin membunuhnya. Ketakutan di hatiku kembali meningkat. Dia mulai berbicara omong kosong. Jangan bunuh aku. Aku pewaris pertama keluarga Pang, dan leluhurku adalah orang paling berkuasa di alam Xingsu dan pemimpin aliansi suci. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku.
Jika Lindong memberikan tekanan lebih besar, diperkirakan itu bisa langsung membuatnya gila. Lindong, kalau kau punya kemampuan, keluarlah dan mari kita lihat kemampuanmu, seorang saint sejati tahap akhir. Bagaimana kau bisa menjadi pahlawan jika kau begitu licik, dan dengan penuh semangat? Karena kamu sangat ingin bertemu denganku, maka sesuai keinginanmu. Lindong menyelesaikan jawabannya. Beberapa meter di depan ketiga anggota keluarga Pang, ruang 7 dimensi tiba-tiba terbuka. Tentang ekspresi terkejut mereka, sesosok keluar. Siapa lagi kalau bukan Lindong? Kamu. Kedua orang suci sejati dari keluarga Pang menunjuk ke arah Lindong. Mereka saling menatap untuk waktu yang lama, tidak mampu mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Sebagai eksistensi tingkat suci sejati, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti maksud dari tindakan Lindong? Satu-satunya yang dapat mengobrak-abrik ruang 7 dimensi dan memasuki ruang dimensi adalah mereka yang berada di level Saint King. Tidak mungkin orang lain bisa melakukannya. Bahkan serangan setengah langkah tingkat Saint King dengan kekuatan penuh hanya dapat merobek celah kecil di ruang 7 dimensi. Untuk seseorang seperti Lindong, yang bisa dengan mudah keluar dari ruang dimensi, dia pastinya adalah tokoh dikdaya setingkat Saint King. Mungkinkah Lindong menyembunyikan kekuatannya? Dia bukan orang suci sejati, tapi raja orang suci. Saat Pang Haosen melihat pemandangan ini, kepalanya berdengung. Darah menyerang jantung, seteguk darah muncrat. Seluruh orang pingsan. Jika pikiran Anda rusak, meskipun Anda masih hidup, Anda akan menjadi orang cacat mulai sekarang. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Lindong berada di tingkat Raja Suci. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Bagaimana kamu bisa berada di level Raja Suci? Lindong, jenis sihir apa yang kamu gunakan? Dua orang lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lindong berada di tahap akhir level orang suci sejati, dan mereka telah mempelajarinya dari Pang Tongkou. Tapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lindong benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Tahap akhir dari tingkat orang suci sejati hanyalah permukaannya saja. Level Saint King adalah kekuatan sejatinya. Itu adalah level Raja Suci. Berapa banyak Raja Suci yang ada di seluruh alam Xingsu? Yang mana yang tidak berada di urutan teratas, jika Lindong berada pada tahap akhir level True Saint? Keduanya masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung sampai mati, meninggalkan Lindong dengan pelajaran yang mendalam. Tapi sekarang Lindong telah menunjukkan kekuatan Raja Suci, mereka telah sepenuhnya menyerah. Karena tidak peduli berapa banyak kartu yang mereka miliki, mereka semua terlihat pucat dan tidak berdaya menghadapi kekuatan absolut. Jika seorang ahli tingkat Saint King ingin membunuh mereka, itu tidak ada bedanya dengan meremas seekor semut sampai mati. Sekarang kita sudah bertemu, saatnya mengirimmu berangkat. Ingatlah di kehidupan selanjutnya, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan dengan baik. Seperti kata pepatah, tinggalkan garis tipis dalam hidup agar kita bisa bertemu satu sama lain. Lainnya dengan mudah di masa depan. Setelah Lindong selesai berbicara, dia akan berurusan dengan mereka bertiga. Tidak, Lindong. Kamu tidak bisa membunuh kami. Jika tidak, leluhurku tidak akan membiarkanmu pergi. Dia adalah orang terkuat di alam Starvoid dan pemimpin aliansi suci. Bahkan jika kamu berada di Holy King level, kamu tidak bisa mengalahkannya. Lindong, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, tolong jangan lakukan apapun. Kamu adalah Raja Suci yang kuat dan tokoh teratas di alam Xingsu. Kamu tidak bisa menindas yang kecil. Dua orang berkata dengan panik, Lindong mengabaikannya. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, mereka tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan mengarahkan dua jari ke dahi mereka.
Boom! Kekuatan suci meledak. Tubuh suci kedua orang tersebut dihancurkan oleh kekuatan suci yang sangat besar ini dan langsung menghilang di ruang 7 dimensi tanpa meninggalkan jejak. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari keluarga Pang benar-benar musnah. Tanpa perlindungan kedua orang ini, Pang Haosen, yang setengah langkah ke alam suci, tidak akan mampu bertahan di ruang 7 dimensi. Tekanan kuat di sini cukup untuk membunuhnya dalam sekejap. Ah! Puff! Pang Haosen yang pingsan, menjerit kesakitan dan mengeluarkan beberapa suap darah lagi. Kemudian tubuh itu mulai terbelah di bawah tekanan kuat dari ruang 7 dimensi. Lin Dong melirik Pang Haosen dan memastikan bahwa dia benar-benar mati sebelum pergi. Pada saat dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci dari keluarga Pang meninggal, hal ini juga disertai dengan badai dahsyat, guntur dan kilat. Semua orang melihat penglihatan yang tiba-tiba itu. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Kapankah situasi di mana langit dan bumi berbagi kesedihan yang sama seperti yang pernah terjadi sebelumnya? Sepertinya itu terjadi belum lama ini. Kan, orang awam masih belum mengerti apa maksudnya. Saya hanya berpikir sesuatu yang besar mungkin terjadi. Lagi pula, pemandangan kiamat ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Muncul 2 kali secara tiba-tiba, siapapun akan menduga yang terburuk. Orang dengan kekuatan dan status tertentu akan mengetahuinya. Orang suci lainnya di alam Singsu telah jatuh. Semua orang mengerti. Pang Zong mengalahkan Xuan Yuan Shou dan menjadi pemimpin aliansi suci. Ini pasti akan menyebabkan kekacauan di alam Singsu. Aku hanya tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Setelah kematian Simen Fugui, sekali lagi, seorang suci meninggal. Saat-saat sulit akan datang. Hampir semua kekuatan telah mengeluarkan perintah untuk menarik kembali anggota luarnya, bersiap untuk tetap berada di satu sisi dan menghadapi masa-masa sulit yang akan datang. Tapi bisakah hal itu benar-benar dihindari? Di bawah sarang yang terbalik, tidak ada telur yang tersisa. Alam Singsu sedang dalam kekacauan, siapa yang bisa sendirian? Di saat semua orang menebak-nebak siapa orang suci yang jatuh kali ini. Manajemen puncak keluarga Pang menjadi berantakan. Kartu kehidupan dari dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dan pewaris pertama Pang Haosen hancur hampir pada saat yang bersamaan. Kemudian muncullah penampakan langit dan bumi. Dengan kata lain, Pang Haosen dan 3 lainnya sudah tewas. Ini bisa dikatakan merupakan pukulan telak bagi keluarga Pang yang saat ini sedang bersemangat. Pang Zong, nenek moyang keluarga Pang, mengalahkan Xuan Yuan Shou dan menggantikannya sebagai pemimpin aliansi suci, sehingga status keluarga Pang meningkat pesat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keluarga Pang kini menjadi kekuatan nomor 1 di alam Singsu. Namun, ini adalah keluarga yang tidak berani disinggung oleh siapapun. Namun tiba-tiba seorang pewaris penting dan 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci meninggal. Sulit dipercaya, jangan katakan bahwa orang-orang dari kekuatan lain tidak mempercayainya. Bahkan keluarga Pang sendiri tidak mempercayainya, namun faktanya ada di depan kita. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Kematian mendadak Pang Haosen dan 3 lainnya. Itu adalah peringatan bagi keluarga Pang. Mereka tidak dapat menemukannya untuk sementara waktu dan sedikit bingung, tidak dapat menemukan arah utara. Benua Cina Tengah, Aliansi Suci, Pang Zong bekerja secara intensif di Liga Suci untuk mengintegrasikan berbagai departemen di bawah Liga Suci. Hal yang paling patut ditiru tentu saja adalah tim penegak hukum Liga Suci. Itu adalah departemen terkuat di Aliansi Suci. Ada banyak sekali orang kuat yang memilikinya. Jika Anda dapat mengambil kendali penuh atas departemen ini, baik itu untuk dia atau keluarga Pang,
yang pasti lebih kuat dari harimau. Meskipun Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci, bukan berarti dia bisa sepenuhnya mengendalikan aliansi suci. Anda harus tahu bahwa setengah dari kepala departemen bawahan Liga Suci dilatih oleh Xuan Yuan Shou. Mereka awalnya tidak puas dengan Pang Zong yang mengusir Xuan Yuan Shou. Tidak mudah membuat orang-orang ini menuruti perintah Pang Zong. Pang Zong sangat kuat, namun hal semacam ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan. Jika tidak, kemungkinan besar semua departemen di Liga Suci akan bersatu untuk melawan. Dia tidak bisa membunuh semua orang yang melawan, tak lama setelah kematian Pang Haosen dan yang lainnya. Tempat di mana aliansi suci berada, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Tidak peduli siapa kamu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Semua awan di langit yang semula gelap terhempas, dan seketika menjadi cerah dan jernih. Tidak hanya itu, suara kemarahan ini menembus ruang dan jarak yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan orang-orang di seluruh benua Cina Tengah dan 5 wilayah utama mendengarnya. Terlihat kekuatan orang ini begitu kuat sehingga setiap orang yang mendengarnya akan ketakutan. Anggota terdekat dari aliansi suci gemetar ketakutan. Wilayah barat benua Cina Tengah, Lin Dong juga mendengar suara marah ini. Dia mengetahuinya tanpa menebak-nebak. Orang ini adalah Pang Zong, leluhur setingkat raja suci dari keluarga Pang. Kematian Pang Haosen dan 3 orang lainnya pastilah yang membuat marah pemimpin baru aliansi suci. Dari suara ini, Lin Dong mengerti kalau Pang Zong tidak lemah. Kekuatan suci telah dipadatkan hingga ekstrim. Pantas saja dia mampu mengalahkan pemimpin aliansi suci sebelumnya. Benar saja, ada 2 kuas. Namun sayang sekali tidak ada kekuatan suci yang tercampur di dalamnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia hanya akan berada di puncak level Raja Suci. Puncak level Raja Suci bisa disebut yang terkuat di mata orang lain di alam Xingsu. Namun di hadapan Lin Dong, dewa virtual setengah langkah yang sudah memiliki kekuatan suci, dia tidak lebih baik dari seekor semut. Yang satu masih berada di alam suci, dan yang lainnya telah melampaui alam suci dan mencapai alam setengah dewa. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Senyum muncul di bibir Lin Dong. Jangan membuat masalah dengan Pang Zong untuk saat ini. Baru saja datang kabar dari keluarga Su bahwa keluarga Pang hanya memantau keluarga Su dan belum mulai mengambil tindakan. Dia tidak terlalu cemas lagi, selesaikan hal yang lebih penting terlebih dahulu. Yaitu kembali ke sekte kaca warna-warni dan menyelamatkan Sister Hong. Adapun Pang Zong, biarkan dia bangkit selama 2 hari lagi. Lagi pula tidak ada cara untuk lepas dari genggamannya. Benua penuh warna, sekte mengkilap berwarna-warni, lembah terlarang. 5 orang tinggal di sini. 4 tetua tertinggi dari sekte kaca warna-warni, ditambah murid bersama mereka. Murong Qingge adalah kepala dari generasi 7 orang suci ini. Setelah periode latihan ini, kekuatan Murong Qingge telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat pertama kali datang ke alam bintang dari bumi, dia masih jauh dari alam bintang. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak alam bintang. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat sungguh mencengangkan. Hal ini disebabkan oleh akumulasi sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Ajaran baik dari keempat tetua tertinggi, dan terlebih lagi karena tubuh menawan Murong Qingge. Ketiganya digabungkan bersama-sama menciptakan seorang wanita jenius yang berlatih seperti roket. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, akan ada bintang baru lainnya di masa depan. Tentu saja, tidak peduli seberapa cepat kecepatan budidaya Murong Qingge, kesenjangannya masih sangat besar dibandingkan dengan Lin Dong, seorang pria dengan serangga. Meskipun dia berusaha keras,
tidak mungkin untuk mengejar Lindong. Pada saat ini, jauh di dalam area terlarang dari Sekte Kaca Warna-Warni, ada sebuah gua besar. 4 tetua tertinggi dari Sekte Kaca Berwarna berkumpul bersama. Mereka biasanya bergiliran, masing-masing keluar untuk mengajar Murong Kingge selama jangka waktu tertentu. Sekarang mereka berempat bersatu, hal yang cukup langka. Tentu saja ada hal penting yang perlu kita diskusikan. Perubahan besar terjadi di dunia Starfight. Pang Zong mengalahkan Xuan Yuan Shou dan menjadi pemimpin aliansi suci. Dia mengubah peraturan. Selain itu, 3 orang suci sejati mati satu demi satu. Kekacauan akan segera terjadi di dunia Starfight. Banyak kekuatan mulai memanggil kembali murid-murid mereka. Siap untuk ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak menyangka bahwa orang yang paling bersembunyi adalah Pang Zong. Sepertinya luka Xuan Yuan Shou belum sembuh. Jika tidak, Pang Zong tidak akan bisa mencapai puncak level Saint King. Dia seharusnya tidak menjadi lawannya. Semua ini tidak ada hubungannya dengan kita selangkah demi selangkah, atau apa yang terjadi di wilayah barat benua Cina Tengah dengan cepat dilaporkan kembali ke keluarga Pang. Semuanya menunjuk pada satu orang, itu adalah Lindong. Dia tidak hanya menyelamatkan anggota keluarga Su, dia juga membunuh hampir semua orang kuat yang dikirim oleh keluarga Pang. Pedang terakhir melukai Pang Haosen dan 2 orang suci sejati dari keluarga Pang dengan parah, dan ada banyak penonton. Pergi ke sana, segalanya menjadi jelas. Kematian Pang Haosen dan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dari Lindong, sehingga keluarga Pang melaporkan berita tersebut kepada Pang Zong. Saat ini, Pang Zong sedang sibuk mengintegrasikan berbagai departemen di aliansi suci dan untuk sementara tidak tersedia. Dia harus mengintegrasikan aliansi suci secepat mungkin. Kalau tidak, begitu waktu berlalu, biarkan Xuan Yuan Shou menarik orang-orang ini, apa gunanya aliansi suci yang kosong? Selama dia sepenuhnya mengendalikan aliansi suci, dengan jaringan intelijen yang dimiliki oleh aliansi suci, Lindong tidak akan memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dalam alam Starfight. Oleh karena itu, jawaban Pang Zong kepada keluarga Pang adalah dengan tidak bertindak gegabah untuk saat ini. Musuh dapat membunuh 2 orang suci sejati. Ini bukanlah peran yang sederhana. Hanya ketika dia sepenuhnya mengendalikan aliansi suci dan mengambil tindakan sendiri, dia baru bisa yakin. Kalau tidak, jika keluarga Pang mengirim orang lain, kemungkinan besar mereka akan mati. Mereka telah kehilangan 2 orang suci sejati dan tidak mampu menanggung kerugian lagi. Kematian Pang Haosen dan 2 ahli tingkat suci sejati untuk sementara menarik perhatian keluarga Pang. Ini dapat dianggap sebagai bantuan tidak langsung kepada keluarga Su, membuat keluarga Su bernapas lebih lega. Setelah Lindong mengendalikan klonnya untuk menangani Pang Haosen dan yang lainnya, dia ingin segera pergi ke Sekte Kaca Warna-Warni. Namun setelah dipikir-pikir sejenak, saya merasa itu tidak pantas. Jika berita di sini sampai ke keluarga Pang, orang yang lebih kuat pasti akan dikirim. Jika Su Sueling dan yang lainnya tertinggal, apa yang dapat mereka lakukan untuk melawan ketika orang-orang berkuasa dari keluarga Pang tiba? Pada akhirnya tidak akan jatuh ke tangan keluarga Pang. Tempat teraman saat ini adalah keluarga Su. Bagaimanapun, keluarga Su adalah keluarga dengan 3 ahli tingkat suci sejati. Bukan tugas mudah bagi keluarga Pang untuk menjatuhkannya. Lindong menemukan Su Sueling dan Su Jingyuan. Bersiaplah untuk mengirim mereka kembali ke keluarga Su terlebih dahulu. Pokoknya semuanya ada di distrik barat benua Cina Tengah, jadi tidak memakan banyak waktu. Tunggu sampai Anda pergi ke Sekte Kaca Warna-Warni untuk menyelamatkan saudari Hong, lalu bantu keluarga Su menyelesaikan masalah keluarga Pang. Namun,
Su Sueling dan Su Jingyuan tanpa sadar mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini. Keluarga Su bekerja keras untuk mengirimkan para jenius langsung ini untuk memberikan harapan kepada keluarga Su. Tetapi sekarang Lindong ingin mengirim mereka kembali lagi. Bukankah ini sepenuhnya bertentangan dengan keputusan manajemen puncak keluarga Su? Jika Lindong tidak menyelamatkan mereka sekarang, keduanya akan meragukan apakah Lindong bersama keluarga Pang. Kumpulkan semua anggota keluarga Su agar mereka bisa ditangkap dalam satu gerakan. Tuan Lin ingin mengirim kita kembali ke keluarga Su. Su Sueling bertanya dengan bingung. Baiklah, untuk saat ini, keluarga Su adalah yang paling aman. Keluarga Pang mungkin akan menemukanmu di tempat lain. Aku akan mengirimmu ke sana dulu. Lalu kita akan bertemu di keluarga Su setelah aku menyelesaikan pekerjaanku. Tetapi Tuan Lin, keturunan langsung dari keluarga Su ini diberikan dengan susah payah oleh pejabat senior keluarga. Tujuannya adalah untuk melestarikan sebagian warisan untuk keluarga Su. Apakah terlalu berisiko untuk kembali sekarang? Jika keluarga Pang mengambil tindakan, itu bisa dengan mudah kami akan menangkap mereka semua. Jangan khawatir, Nona Su, saya katakan bahwa selama saya di sini, tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Su, dan tidak perlu melestarikannya warisan. Bahkan keluarga Pang pun tidak. Lindong berkata dengan dominan. Tuan Lin, sejujurnya, kami sebenarnya tidak memiliki ilusi untuk membiarkan Anda menyelamatkan seluruh keluarga Su. Selama Anda dapat membantu melestarikan keturunan langsung keluarga Su ini dan mencegah warisan keluarga Su punah, kami akan puas. Lagi pula, siapa Anda tidak pernah berpikir bahwa Pang Zong dapat mengalahkan Xuan Yuan Shou dan menjadi pemimpin aliansi suci? Bahkan jika Anda berdiri dan menonton, kami tidak akan keberatan, lanjut Su Sueling. Nona Su, kamu meremehkanku. Aku, Lindong, bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Aku sudah sangat menyesal karena telah melanggar janjiku terakhir kali, dan aku tidak akan pernah melakukannya lagi kali ini. Sayangnya. Tidak, Tuan Lin, tolong jangan salah paham. Kami tidak bermaksud demikian. Hanya saja musuh terlalu kuat dan kami tidak berani berharap berlebihan. Su Sueling menjelaskan dengan cepat. Dia takut Lindong akan salah paham. Kalau begitu dengarkan aku akan mengirimmu kembali ke keluarga Su dulu. Aku jamin kamu dan semua orang di keluarga Su tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Ini, Su Sueling memandang Su Jingyuan. Dia sebenarnya sangat ingin mempercayai kata-kata Lindong. Tapi dia tidak bisa mengambil keputusan dalam hal ini. Tuan Lin, bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada Anda? Su Jingyuan tiba-tiba berkata. Presiden Su, tolong beritahu saya, penglihatan tentang langit dan bumi barusan lebih panjang dan lebih menyedihkan daripada terakhir kali Simen Fugui meninggal. Apakah dua orang suci sejati dari keluarga Pang dan Pang Haosen jatuh? Bertanya, melihat Lindong, menunggu jawabannya. Su Sueling terkejut saat mendengar ini. Dia memandang Lindong dengan tidak percaya. Dia secara alami mengetahui penyebab fenomena aneh di langit dan bumi. Dia baru saja berdiskusi dengan Su Jingyuan leluhur tingkat suci mana yang telah jatuh, dan apakah keluarga Pang yang mengambil tindakan, menyebabkan leluhur tingkat suci keluarga Su jatuh. Alhasil, keluarga Su pun dihubungi. Saya mengetahui bahwa tidak ada orang suci yang jatuh. Su Sueling tidak mengerti mengapa Su Jingyuan menanyakan hal ini. Dilihat dari situasi ketika Pang Haosen dan ketiganya melarikan diri, Lindong hanya melukai mereka dan tidak mungkin menyebabkan kematian mereka bertiga. Anda harus tahu bahwa dua orang yang melindungi Pang Haosen sama-sama merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat suci di keluarga Pang. Lindong bukan Saint King, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah mengalahkan dua Saint sejati dengan satu pedang? Su Sueling tidak begitu mempercayainya. Namun,
Jawaban Lindong berikutnya mematahkan kesadarannya. Ya, Lindong melontarkan satu kata. Dalam sekejap, mata Su Sueling dan Su Jingyuan melebar karena terkejut di wajah mereka. Baru setelah Su Jingyuan mendengar bahwa Lindong begitu yakin bahwa dia bisa melindungi keluarga Su, dia berani mengaitkan penglihatan baru-baru ini tentang langit dan bumi dengan dua orang suci sejati dari keluarga Pang. Saya tidak menyangka itu benar. Meskipun saya sudah siap secara mental. Su Jingyuan masih ketakutan. Bukan hal yang aneh jika Lindong mampu membunuh dua ahli tingkat suci sejati dari keluarga Pang. Kuncinya adalah Lindong berani melakukan ini, yang agak sulit dipercaya. Berita bahwa Pang Zong menjadi pemimpin aliansi suci telah menyebar ke seluruh dunia Starfight. Lindong membunuh dua orang suci sejati dari keluarga Pang saat ini. Bisakah keluarga Pang melepaskannya? Tidak mudah untuk membina orang suci sejati. Membutuhkan banyak sumber daya dan waktu, serta anggota suku dengan bakat yang cukup kuat. Ini adalah perseteruan yang tidak akan pernah berakhir. Bahkan mulai saat ini, target pertama keluarga Pang akan beralih dari keluarga Su ke Lindong. Kecuali Lindong meninggal, keluarga Pang tidak akan berniat berurusan dengan keluarga Su. Lin, Tuan Muda Lin, kamu, Su Sueling tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Jangan salah paham, Pang Haosen dan tiga lainnya memang mati. Tapi itu bukan salahku. Dan aku tidak punya kemampuan. Itu tangan rahasia tuanku. Aku sangat ingin mengirimmu kembali ke Su keluarga. Dan saya juga ingin bertarung dengan Anda. Guru akan melakukan sesuatu. Setelah menyelesaikannya, kami akan datang ke keluarga Su bersama dan berdiskusi dengan leluhur Anda bagaimana menangani keluarga Pang tiga lainnya terbunuh. Saya sudah mengatakannya. Guru, dia tidak akan menyaksikan akumulasi tahun-tahun tuanku dihancurkan dalam satu saat. Jadi begitu, Su Sueling dan Su Jingyuan menerima pernyataan Lindong. Jika Tuan Lindong diam-diam mengambil tindakan, maka semuanya akan dijelaskan. Sangat mudah bagi seorang Shen King untuk membunuh dua orang suci sejati. Yang tidak diharapkan Su Jingyuan adalah, Tuan Lindong sebenarnya menyetujui permintaan Lindong dan bersedia menjadi musuh keluarga Pang. Bahkan koin 4 triliun bintang yuan yang diinvestasikan untuk Lindong agak tidak dapat dibenarkan. Mungkinkah dia, orang tua itu, tidak mengetahui bahwa Pang Zong, nenek moyang keluarga Pang, telah menjadi pemimpin aliansi suci? Itu tidak mungkin. Pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King semuanya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak akan sebodoh itu. Mungkin dia baru saja keluar dari pengasingan dan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Apapun alasannya, kejadian ini merupakan kabar gembira bagi keluarga Su. Jika ada Raja Suci yang bersedia bergabung dengan keluarga Su untuk menghadapi keluarga Pang, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, keluarga Su tidak akan menderita. Tuan Lin, terima kasih. Su Sueling ingin berlutut dan berterima kasih kepada Lindong lagi, tapi Lindong menghentikannya dengan lambaian tangannya. Tuan Lin, terima kasih, keluarga Su, saya tidak dapat membalas semua yang telah Anda lakukan untuk keluarga Su kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja kepada saya. Saya, Su Jingyuan, tidak akan pernah menyerah. Juga mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Terima kasih banyak, Su Sueling dan Su Jingyuan pada akhirnya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mereka beruntung bisa bertemu seseorang seperti Lindong. Jika itu orang lain, mengetahui bahwa musuhnya adalah kekuatan seperti keluarga Pang, mereka sudah lama melarikan diri dari pertempuran. Pada saat ini, tidak peduli apa janji atau perjanjiannya. Hidup Anda sendiri adalah hal yang paling penting. Mengetahui bahwa dua orang suci sejati dari keluarga Pang mati di tangan Tuan Lindong.
Su Jingyuan mengesampingkan semua keraguan. Kemudian keduanya sepakat bahwa Lindong akan mengirim mereka kembali ke keluarga Su terlebih dahulu. Kemudian Lindong dengan murah hati mengirimkan semua anak berbakat dari keluarga Su ke kediaman utama keluarga Su. Tim sebesar itu diberangkatkan, sudah lama diketahui oleh mata-mata keluarga Pang. Keberadaan Lindong dan keturunan langsung keluarga Su juga dilaporkan kepada manajemen puncak di tingkat Pang. Karena instruksi Pang Zong untuk tidak bertindak gegabah, pejabat senior keluarga Pang tidak berani menyerang Lindong sesuka hati. Yang paling penting adalah masih belum diketahui bagaimana kedua orang suci sejati itu meninggal. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko. Siapa yang mau mati jika dia bisa hidup, orang suci juga takut akan kematian. Lebih baik menunggu sampai leluhur sepenuhnya mengendalikan aliansi suci sebelum mengambil tindakan sendiri. Itu saja, Lindong mengirim Su Sueling dan yang lainnya kembali ke keluarga Su dengan lancar. Dia mengira karena dia begitu terkenal, keluarga Pang akan mengirim seseorang ke sini. Akibatnya, tidak ada yang menunggu. Tampaknya kematian Pang Haosen dan dua orang lainnya masih membuat keluarga Pang sangat ketakutan. Tapi kenapa Pang Zong tidak muncul? Bukankah dia dikenal sebagai orang terkuat di alam Xingsu? Dia juga mengatakan bahwa dia akan memotong dirinya sendiri dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Disinilah Lindong semakin bingung. Jika Pang Zong datang, lebih baik ditangani secara langsung. Begitu dia meninggal, lebih dari separuh keluarga Pang akan hancur. Jika kamu tidak datang, Lindong tidak memikirkan masalah kecil ini. Tidak peduli apa yang Pang Zong persiapkan, semuanya sia-sia di hadapan kekuatan absolut. Setelah mengirim Su Sueling dan yang lainnya ke rumah Su untuk memastikan tidak ada bahaya lagi, Lindong berhenti dan tidak mengikuti. Sebaliknya, dia menemukan Su Sueling dan Su Jingyuan dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, mengatakan bahwa tuannya sudah mendesak mereka, dan kemudian langsung berangkat menuju sekte kaca berwarna. Su Sueling ingin menjaga Lindong dan pergi ke rumah Su sebentar. Mereka juga dapat menjelaskan kepada keluarganya mengapa mereka tiba-tiba kembali. Tapi Lindong mengatakan bahwa tuannya mendesaknya. Akan sulit untuk terus mempertahankannya. Kami hanya bisa membawa tim dan terus bergerak maju. Segera mereka kembali ke rumah Su. Mengenai kembalinya murid langsung keluarga Su. Para eksekutif senior keluarga Su sangat terkejut. Butuh banyak usaha untuk mengirimkannya hanya untuk menjaga jejak warisan keluarga Su tetap hidup. Mengapa sekarang kembali? Segera setelah Su Sueling dan Su Jingyuan kembali ke keluarga bersama orang-orang mereka, pejabat senior keluarga Su mengadakan sidang 3 kamar untuk mereka. Menghadapi interogasi terhadap eksekutif senior keluarga Su, Su Jingyuan tidak menjelaskan apapun, tetapi berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Patriark Suken. Keturunan langsung yang diutus telah kembali. Tentu saja, ketiga leluhur setingkat orang suci harus diberitahu tentang hal sebesar itu. Sekarang tidak lebih baik dari sebelumnya. Keluarga Su sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan genosida akan segera terjadi. Nenek moyang sudah meninggalkan pengasingan. Jika ada berita besar, Anda harus memberitahu mereka. Tidak lama kemudian, berita datang. Biarkan Su Sueling dan Su Jingyuan pergi ke area terlarang. Ketika nenek moyang berbicara, tentu tidak ada yang keberatan. Keduanya dibawa ke area terlarang keluarga Su. Orang yang menyapa mereka adalah Suken. Suken tidak terlihat terlalu baik saat melihat Su Sueling dan Su Jingyuan. Dia tidak dapat memahaminya saat ini. Mengapa kedua orang ini kembali ke keluarga dengan keturunan langsung dari keluarga Su? Awalnya, Lindong mengambil tindakan dan menangkis pengejar keluarga Pang, membiarkan warisan keluarga Su dipertahankan, dan rencananya berhasil.
Bagus sekarang, bukankah semua usahamu sebelumnya akan sia-sia begitu kamu kembali? Melihat leluhur yang cemberut, Su Ken, Su Sueling dan Su Jingyuan Xin juga sedikit panik. Tapi kemudian saya merasa lega. Saya yakin nenek moyang mengetahui kebenaran masalah ini dan tidak akan menyalahkan mereka. Kabar yang dibawakan kedua orang kali ini pasti akan bermanfaat bagi keluarga Su, tanpa ada kerugian. Bahkan mungkin bisa membantu keluarga Su menghindari bencana ini. Kalian berdua ikut denganku. Su Ken berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Ya, leluhur, Su Sueling dan Su Jingyuan selesai menjawab dan segera mengikuti. Tiba di tengah area terlarang, bertemu dengan dua leluhur sejati keluarga Su setingkat orang suci. Kedua leluhur telah mengasingkan diri sepanjang tahun. Sekarang mereka terpaksa meninggalkan negara itu. Su Sueling telah bertemu dengan tiga leluhur. Su Jingyuan telah bertemu dengan tiga leluhur. Ceritakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa kamu membawa kembali anggota klan yang dikirim oleh keluarga Su? Tahukah kamu bahwa keluarga tersebut mengirim mereka pergi untuk berapa banyak usaha yang Anda lakukan untuk keluar? Tahukah Anda bahwa tempat ini sudah berada di bawah pengawasan keluarga Pang, mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar? Su Ken bertanya. Leluhur, kami semua mengerti maksudmu, Su Jingyuan menjawab. Kalian semua mengerti kenapa kalian masih melakukan ini? Apakah keluarga Su kasihan padamu? Apakah kalian benar-benar ingin keluarga Su memotong warisannya? Su Ken sama sekali tidak sopan. Leluhur, kamu telah menganiaya kami. Sebagai keluarga Su, kami dapat menyerahkan segalanya, bahkan nyawa kami sendiri, untuk keluarga Su, kata Su Jingyuan dengan penuh semangat. Kalau begitu tolong beri saya penjelasan yang masuk akal. Saya tidak ingin mendengar omong kosong lainnya. Leluhur, kepulangan kita kali ini diminta oleh Tuan Lin, dan dia mengirim kita kembali. Dia bilang ini adalah tempat teraman saat ini. Lainnya sangat mudah bagi keluarga Pang untuk mengetahuinya di mana saja. Lin Dong, ya, apa tujuannya melakukan ini? Tuan Lin mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Dan dia akan datang ke sini setelah itu selesai untuk bergabung dengan keluarga Su untuk berurusan dengan keluarga Pang. Hehe juga mengatakan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada keluarga Su, jadi kita bisa menunggu dengan tenang. Su Ken tidak melanjutkan pembicaraan, alisnya dirajut menjadi satu. Dia tidak banyak berhubungan dengan Lin Dong, indera anak ini juga cukup bagus. Tapi dia harus percaya bahwa Lin Dong akan datang ke sini untuk hidup dan mati bersama keluarga Su. Su Ken tidak akan pernah mempercayainya. Belum lagi persetujuan lisan antara Lin Dong dan keluarga Su. Bahkan jika mereka adalah teman hidup dan mati, mereka tidak akan melakukan ini dalam menghadapi situasi hidup atau mati seperti itu. Kemudian Lin Dong hanya punya satu tujuan, mengirim Su Sueling dan yang lainnya kembali. Singkirkan saja beban keluarga Su, tunggu dengan sabar sampai dia menyelesaikan pekerjaannya dan datang. Bermimpilah, apa yang terjadi pada akhirnya pasti akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Pang. Pikirkan ini, Su Ken tidak lagi tenang. Langkah Lin Dong adalah memotong warisan keluarga Su. Awalnya, ketika mereka tahu bahwa Lin Dong telah melawan Pang Haosen dan yang lainnya demi garis keturunan langsung keluarga Su, mereka merasa sangat senang bahwa mereka telah mempercayai orang yang tepat dan berpikir bahwa dia akan menepati janjinya dan menepati Su warisan keluarga tetap hidup. Tapi sekarang tindakan Lin Dong mengirim Su Sueling dan yang lainnya kembali telah sepenuhnya mengungkap pemikiran sebenarnya. Meskipun Su Ken tidak mau memikirkannya, tapi memang begitulah adanya. Selain ingin menyingkirkan keluarga Su sebagai beban, Su Ken tidak bisa memikirkan alasan mengapa Lin Dong melakukan ini. Adapun apa yang dikatakan Su Sueling,
Lindong akan datang dan bergabung dengan keluarga Su untuk menangani keluarga Pang. Kemungkinan ini hampir tidak ada, hidup selama bertahun-tahun. Su Chan memahami sifat manusia dengan sangat baik. Orang-orang egois dan akan melakukan apapun demi keuntungan mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang mau mendedikasikan seluruh miliknya untuk membantu orang lain. Dia telah melihat terlalu banyak ayah dan anak, saudara laki-laki yang saling berkelahi, dan suami serta istri yang saling bermusuhan. Tidak mungkin seseorang mempertaruhkan nyawanya demi teman yang baru saja mereka temui. Selain itu, orang ini masih merupakan orang yang sangat jahat dengan masa depan cerah. Jadi saat Su Sueling mengatakannya, Su Ken langsung menyangkalnya di dalam hatinya. Bukannya dia tidak percaya, tapi itu tidak realistis. Su Jingyuan, apakah kamu sudah hidup seperti anjing selama bertahun-tahun? Sueling tidak peka. Itu karena dia masih muda. Apa kamu juga tidak mengerti? Apakah kamu percaya apapun yang dikatakan Lindong? Kamu tidak pernah mengira dia adalah anjing. Mencoba menyingkirkan Su beban ini. Selama semua keluarga Su mati, siapa yang akan meminta bantuannya? Dia tidak perlu khawatir dan telah melemparkan keluarga Suku ke dalam jurang maut. Su Ken berkata dengan penuh kebencian. Leluhur? Tidak, bukan seperti itu. Tuan Lin bukanlah tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia benar-benar pergi untuk melakukan sesuatu. Ketika dia selesai melakukan hal itu, dia akan segera datang untuk menyelamatkan kita. Su Sueling menggelengkan kepalanya dan balas. Dia sekarang sepenuhnya percaya pada Lindong. Tidak seorang pun boleh menjelek-jelekkan Lindong, meskipun orang tersebut adalah leluhurnya. HMPH, Su Ken mendengus keras ketika mendengar kata-kata Su Sueling, jelas sangat tidak puas. Kemudian dia melanjutkan, saya pikir Anda terpesona oleh Lindong, Anda bahkan tidak percaya dengan apa yang saya katakan. Tetapi Anda bersikeras untuk mempercayai orang luar. Sudah berapa lama Anda mengenalnya? Lindungi saja dia seperti ini. Leluhur, dengar bagi saya, Tuan Lin sebenarnya bukan tipe orang seperti yang Anda kira. Dia pasti akan menepati janjinya, lanjut Su Sueling menjelaskan. Tepati janjimu? Tahukah kamu musuh seperti apa yang kita hadapi? Apakah kamu masih menganggap keluarga Pang sekarang sama dengan keluarga Pang sebelumnya? Pang Zong adalah orang terkuat di alam Starfight dan pemimpin dunia. Aliansi Suci, keluarga Pang saat ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah kekuatan nomor satu di alam Xingsu. Bagaimana Lindong bisa diselamatkan? Dengan nyawanya sendiri, Su Ken tidak bisa menahan diri untuk tidak mengol. Pria seperti Lindong, muda, tampan, dan sangat berbakat. Tidaklah mengherankan jika disukai oleh Su Sueling, dan Su Ken dapat memahaminya. Jika itu normal, dia pasti akan menopangnya dengan kedua tangannya. Jam berapa sekarang? Keluarga Su sedang menghadapi situasi putus asa. Sebagai keturunan langsung penting dari keluarga Su, Su Sueling masih melindungi Lindong. Inilah alasan Su Ken marah. Kehidupan dan kematian sebuah keluarga tidak sepenting pria yang baru mereka temui. Siapapun mungkin akan marah, Su Sueling ketakutan. Setelah tertegun selama beberapa detik, dia berbisik, leluhur, sebenarnya. Dia ingin menceritakan tentang Guru Lindong. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia disela oleh Su Ken. Oke, aku tidak ingin mendengarmu mengatakan omong kosong seperti ini lagi. Kamu terpesona oleh Lindong. Dan tentu saja semua yang kamu katakan ditujukan padanya. Su Jingyuan, katakan padaku apa yang terjadi, dia dengan mata dingin. Nenek moyang berbicara. Su Sueling hanya bisa menangis diam-diam karena sedih, tidak berani melanjutkan pembicaraan. Dia ingin menceritakan segalanya. Tetapi leluhur tidak memberinya kesempatan. Su Jingyuan juga sedikit gemetar saat ini. Ketika Lindong memberikan saran ini,
dia sebenarnya mengharapkan hasil seperti itu. Keluarga tersebut akhirnya mengusir mereka, dan para jenius langsung yang digunakan untuk melindungi warisan keluarga Su dikirim kembali. Jika tidak ada cukup alasan, para petinggi keluarga pasti akan menuduh mereka berdua melakukan pengkhianatan dan memperlakukan mereka sebagai pengkhianat. Su Jingyuan ragu-ragu, alasan mengapa dia setuju. Itu juga setelah ditentukan bahwa dua pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati dari keluarga Pang dan Pang Haosen mati di tangan Master Lindong. Dimulai dari saat Pang Haosen dan 3 orang lainnya meninggal. Lindong dan gurunya sudah terlibat perkelahian dengan keluarga Pang. Dari sini, dipastikan Lindong tidak akan menyakiti keluarga Su. Jika tidak, mustahil bagi tuannya untuk membunuh orang suci sejati dari keluarga Pang. Pada akhirnya, Su Jingyuan memilih untuk mempercayai Lindong. Leluhur, kamu pasti masih ingat penglihatan duka langit dan bumi yang terjadi belum lama ini, kan? Su Jingyuan bertanya. Tentu saja aku ingat, tapi apa hubungannya ini denganmu kembali? Su Ken bertanya dengan wajah tegas. Leluhur, aku tidak tahu, bukan hanya ada hubungannya, tapi hubungannya sangat besar. Apa hubungannya? Katakan padaku, leluhur, tahukah kamu siapa orang suci yang jatuh kali ini? Entahlah, berita jatuhnya Saint Realm sepertinya sudah diblokir dan belum dirilis. Tapi menurut dugaan kami, itu pasti Pang Zong, tapi kami tidak tahu siapa yang melakukannya. Su Ken menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Matanya tiba-tiba tertuju pada Su Jingyuan dan bertanya, tahukah kamu? Kembali ke leluhurku, aku tidak hanya tahu, aku juga melihat mereka sebelum mereka mati. Siapa? Adalah 2 ahli tingkat suci sejati yang dikirim oleh keluarga Pang untuk bergabung dengan Pang Haosen dalam mengejar anak-anak jenius dari garis keturunan langsung saya dari keluarga Su. Jawab Su Jingyuan penuh semangat. Dia pasti sangat bahagia atas kematian 2 orang suci sejati keluarga Pang. Saya berharap semua orang suci keluarga Pang mati. Apakah kamu serius? Su Ken tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan keras sambil bernapas cepat. Bukan hanya dia, 2 leluhur keluarga Su tingkat suci lainnya juga berdiri kaget dan menatap langsung ke arah Su Jingyuan. Mereka tadinya tenang, sekarang dia sedikit pusing dengan berita tentang Su Jingyuan. Ketika penglihatan tentang langit dan bumi terjadi, ketiganya sempat mendiskusikannya bersama. Kesimpulan yang dicapai adalah bahwa orang suci yang jatuh itu mungkin adalah anggota aliansi suci. Orang yang mengambil tindakan tentu saja adalah Pang Zong, pemimpin aliansi suci yang baru diangkat. Untuk mengendalikan aliansi suci secepat mungkin, dia harus membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Kemungkinan hal seperti itu sangat tinggi, dan Pang Zong mampu melakukannya. Tunggu sampai dia mengambil kendali penuh atas aliansi suci. Saatnya melepaskan tangan Anda untuk berurusan dengan keluarga Su. Namun, Su Jingyuan mendapat jawaban yang sangat berbeda. Orang suci yang jatuh sebenarnya adalah keluarga Pang, atau 2 pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Berita ini seperti sebuah bom, meledak di benak Su Ken dan yang lainnya. Bersambung.